Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait proposal bantuan UMKM, IFC, Fried Chicken, dan ayam geprek. Kami dari kelompok 6 dengan nama anggota kelompok yang pertama Nurul Latifah Aziza dengan NPM 013, selanjutnya Anissa Agustin dengan NPM 017, dan yang terakhir Ardra Raisa Chaitra dengan NPM 035. Saya Anissa Agustin akan menyampaikan pendahuluan pada proposal ini. IFC merupakan usaha mikro kecil dan menengah yang bergerak di bidang usaha dagang yang berlokasi di Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Usaha ini menawarkan dua produk menu dagangan yang berolah dari ayam, yaitu fried chicken dan ayam geprek. Dengan mengutamakan rasa chicken dan sambal yang lezat, nasi yang pulen, dan sayuran yang fresh, IFC terus berupaya meningkatkan kualitas produk dan layanannya serta strategi pemasaran digital untuk memperluas jangkauan pasar. Hal ini harus dilakukan UMKM untuk dapat menghadapi tantangan persaingan dan perkembangan teknologi. Sebagai latar belakang, UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM adalah usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil maupun rumah tangga. IFC harus menempatkan diri sebagai pedagang yang berkualitas dengan sesuai kebutuhan pelanggannya dengan terus berupaya meningkatkan rasa makanannya. IFC siap berkembang di tengah persaingan dagang yang ketat. Profil UMKM, nama pemilik yaitu Ibu Evi Rupianti yang berlokasi di Jalan Raya Natar, bawah flyover, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Jenis usahanya yaitu dagang dengan nomor telepon sebagai berikut. Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM yaitu ketidaktahuan untuk menganalisis perbedaan alokasi biaya dalam perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan perhitungan proses costing. Maka dari itu, tujuan dari kegiatan ini yaitu adalah menganalisis perbedaan alokasi biaya dalam perhitungan harga pokok produksi di UMKM IFC, Fried Chicken, dan ayam geprek dengan menggunakan perhitungan proses costing. Analisis SWOT. Strike memiliki kemampuan membuat ayam geprek yang enak sehingga banyak yang menyukai di kalangan masyarakat, terutama di kalangan anak muda yang menyukai makanan praktis dan pedas. Kedua, menggunakan bahan-bahan yang higienis. Weakness. Lokasi usaha kurang strategis. Nama usaha tidak dikenal luas dibandingkan dengan kompetitor lainnya. 3. Opportunities. Pertama, nasi ayam yang menjadi pilihan favorit bagi masyarakat Indonesia. Yang kedua, bahan baku seperti ayam, tepung, dan lain-lain mudah didapatkan. Yang ketiga ada threats. Pertama, kenaikan harga bahan baku secara tiba-tiba. Banyaknya kompetitor terhadap makanan cepat saji, baik dari UMKM lain maupun nama besar. Selanjutnya, mekanisme pendampingan. Ke-1, tahap awal. Pada tahap ini kami melakukan komunikasi awal dengan pemilik UMKM IFC. Yang kedua, perumusan strategis. Strategi yang kami ajukan akan mencakup aspek pemasaran, produksi, keuangan, dan SDM. Yang ketiga, evaluasi dan monitoring. Pertama, dilakukan evaluasi kemajuan yang telah dicapai dan dampak dari program pendampingan. Keempat, pendampingan implementasi. Pendampingan ini berperan sebagai mentor dan fasilitator dalam mengatasi kendala yang mungkin muncul. Penerapan proses costing. Pertama, biaya bahan baku. Biaya bahan baku UMKM IFC selama 1 bulan berjumlah 5.050.000. Kedua, biaya tenaga kerja langsung. Biaya yang dikeluarkan selama 1 bulan berjumlah 1 juta. Ketiga, biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik selama 1 bulan berjumlah Rp400.000. Perkenalkan, nama saya Ardra Raisa Chaitra dengan NPM 2301061035. Di sini saya akan membahas tentang harga pokok produksi. Perhitungan harga jual HPP sama dengan total biaya produksi dibagi jumlah unit produksi sama dengan 6.450 per porsi. Jadi harga jualnya yaitu senilai 9.675 atau dibulatkan menjadi 10.000. Hasil implementasi. Jadi setelah kelompok kami melakukan penerapan proses costing ke UMKM IFC,
UMKM tersebut tidak hanya memahami komponen biaya, tetapi juga dapat mengidentifikasi pada area mana yang dapat menghemat biaya yang dapat dilakukan tanpa mengorbankan kualitas produk dan layanan. Di dalam laporan biaya juga berkontribusi pada penguatan kemampuan pengambilan keputusan yang berbasis data dengan informasi yang jelas dan objektif. UMKM dapat melakukan evaluasi kinerja yang lebih akurat berdasarkan analisis profitabilitas produk dan komprehensif. Selanjutnya, rekomendasi perbaikan sistem. Yang pertama, kelompok kami melakukan rekomendasi UMKM untuk menerapkan metode pembukuan sederhana yang mencakup pencatatan transaksi harian. Yang kedua, kelompok kami juga menyarankan UMKM sebaiknya menggunakan teknik pengelompokan biaya untuk dapat mengidentifikasi bagian mana dari operasional yang paling menghabiskan biaya. Ketiga, kelompok kami menyarankan UMKM harus menggunakan sistem akuntansi biaya untuk menjumlahkan semua biaya yang terkait dengan produksi barang atau jasa. Dan yang terakhir, penggunaan teknologi informasi seperti perangkat lunak akuntansi sederhana dapat membantu UMKM mempercepat proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Jadi kesimpulannya, setelah UMKM menerapkan metode proses costing, UMKM mendapatkan manfaat dalam meningkatkan efisiensi serta transparansi biaya produksi dan menganalisis biaya yang terkait dengan setiap tahap produksi, mulai dari penggandaan bahan baku hingga penyajian produk akhir. Selain itu juga, proses costing memungkinkan pengolahan biaya yang akurat sehingga mempermudah pengambilan keputusan strategis terkait harga jual dan pengendalian biaya. Baik, sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.